Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mengukur? Apa yang bisa Anda jelaskan dari kegiatan berikut? Mengukur tidak bisa dilepaskan dari kegiatan kita sehari-hari. Seperti gambar di atas, kalian akan mudah menjawab. Gambar yang pertama adalah mengukur panjang lantai. Gambar yang tengah adalah mengukur massa tubuh, meskipun orang masih sering rancu membedakan antara massa dengan berat. Sedangkan gambar yang ketiga adalah mengukur lama suatu kejadian. Mengukur tidak terbatas dengan 3 kegiatan itu saja, dan alat yang digunakan juga bermacam-macam. Misalnya mengukur dengan micrometer scope atau mengukur dengan neraca elektronik. Atau juga mengukur kuat arus listrik. Bahkan dengan kemajuan teknologi, kita dapat mengukur diameter virus, jarak bintang, dan lain-lain. Namun demikian, pernahkah kita memahami apa itu mengukur? Mengukur adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang ditetapkan sebagai satuan. Dari definisi ini, ada 3 hal tersirat yang perlu kita pahami dan kuasai, yaitu pertama, besaran dan satuannya. Yang kedua, cara pengukuran dan alat ukurnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana melaporkan hasil pengukurannya. Ketiga hal inilah yang akan kita pelajari dalam materi-materi selanjutnya. Pemahaman kita tentang pengukuran ini akan menjadi bekal yang sangat berharga untuk lebih memahami fisika, sehingga kita bisa memahami alam semesta sebagai ciptaan Allah yang Maha Besar. Dan dengan memahami pengukuran ini, kita diharapkan juga bisa mengukur diri. Jika suatu saat kita meminta bantuan teman untuk membantu melakukan suatu pengukuran sederhana, setelah menunggu beberapa saat, teman kita memberikan laporannya sebagai waktu untuk merebus 4 telur adalah 8,8. Panjang 2 adalah 56. Massa tubuhnya adalah beberapa kilogram. Dengan laporan dari teman ini, apakah bisa kita pahami? Apakah kita merasa terbantu? Tentu saja tidak. Mengapa demikian? Karena informasinya tidak jelas. Nah, untuk itulah kita harus memahami apa itu besaran dan apa itu satuan. Jadi, dalam setiap hasil pengukuran, setidaknya mencantumkan 2 hal, yaitu yang pertama adalah nilai, yang kedua adalah satuannya. Tanpa mencantumkan kedua hal ini, atau hanya mencantumkan salah satunya saja, maka pengukuran tidak akan bermakna apa-apa. Sebagai contoh di sini ada laporan pengukuran. Waktu untuk merebus 4 telur adalah 424,26 detik. Angka 424,26 menunjukkan nilainya dan detik menunjukkan satuan dari besaran waktu yang kita gunakan sebagai pembanding. Sekarang kita mulai dengan memahami apa itu besaran.
Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai serta satuan. Hasilnya dinyatakan dalam angka-angka. Secara umum, besaran dapat dibedakan dalam 3 hal, yaitu yang pertama berdasarkan jenisnya, yang kedua berdasarkan asal atau konsepnya, yang ketiga berdasarkan arah atau secara matematisnya. Berdasarkan jenisnya, besaran terdiri dari 2 macam, yaitu besaran fisis dan non-fisis. Besaran fisis merupakan besaran yang nilai atau kuantitasnya bisa diukur baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya besaran panjang, massa jenis, dan lain-lain. Sedangkan besaran non-fisis adalah besaran yang kuantitasnya belum bisa diukur. Yang kedua adalah berdasarkan asal atau konsepnya. Terdiri atas besaran pokok dan besaran turunan. Kedua besaran ini akan kita bahas pada materi ini. Meski secara mendetail akan dibahas pada masing-masing kompetensi dasar materi-materi selanjutnya. Sedangkan yang ketiga adalah pembagian besaran berdasarkan arah atau matematisnya, yaitu terdiri dari besaran skalar dan besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang di samping memiliki nilai, juga memiliki arah. Misalnya perpindahan, kecepatan, gaya, dan lain-lain. Sedangkan besaran skalar hanya memiliki nilai saja. Misalnya jarak, kelajuan, energi, dan lain-lain. Pada materi-materi selanjutnya akan kalian temukan contoh-contoh besaran vektor dan skalar ini. Dan akan menerapkan perhitungannya secara matematis juga. Satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pengukuran. Misalnya besaran panjang dengan nilai 1 langkah disebut satuan langkah. Untuk menyeragamkan nama dan nilai satuan, maka disepakati oleh para ilmuwan untuk menggunakan satuan standar atau sistem internasional yang lebih dikenal dengan nama SI. Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Setiap besaran memiliki satuan yang ditetapkan dalam perjanjian internasional tentang penggunaan sistem satuan. Satuan-satuan tersebut dapat dikonversi atau diubah ke satuan lain dengan faktor konvensi tertentu. Berikut ini nama dan lambang besaran pokok beserta nama dan lambang satuan besaran pokok tersebut yang ditetapkan berdasarkan SI. Ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ada lambang dari besaran pokok di sini. Ada nama satuan dari besaran pokok, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, dan seterusnya hingga jumlah zat satuannya adalah mol. Kemudian di samping lambang besaran pokok tersebut ada juga lambang untuk satuan besaran pokok. Misalnya meter dilambangkan satuannya dengan tanda M, kilogram dengan kg, sekon dengan S, dan seterusnya hingga jumlah zat dilambangkan dengan mol. Di samping itu, besaran pokok juga memiliki dimensi. Panjang dimensinya adalah L, massa dimensinya M, waktu dimensinya T, suhu dimensinya theta, kuat arus listrik dimensinya I, intensitas cahaya dimensinya J, dan jumlah Z dimensinya adalah N. Apa itu dimensi? Dimensi adalah suatu lambang untuk besaran. Dicirikan dengan tanda kurung siku. Ya, dicirikan dengan tanda kurung siku. Fungsi dimensi adalah yang pertama untuk mengetahui suatu besaran turunan tersusun atas besaran pokok apa saja.
Yang kedua, untuk menentukan satuan besaran turunan tersebut. Untuk mudahnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukanlah dimensi volume. Volume, sebagaimana kita ketahui, menghitungnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang dimensinya adalah L. Ya, panjang dimensinya adalah L. Sedangkan lebar adalah besaran panjang, sehingga dimensinya juga L. Begitu juga untuk tinggi yang merupakan besaran panjang dan memiliki dimensi L juga. Sehingga volume memiliki dimensi L dikali L dikali L. Atau sama dengan L pangkat 3. Dari dimensi ini kita akan mengetahui bahwa satuan dari volume adalah meter pangkat 3. Yang kedua, tentukanlah dimensi dari massa jenis. Massa jenis dirumuskan sebagai massa per satuan volume. Massa merupakan besaran yang memiliki dimensi M. Volume dimensinya telah kita hitung pada contoh pertama, yaitu L pangkat 3. Sehingga dari persamaan Rho sama dengan M per V, maka kita dapat merumuskan dimensi dari massa jenis adalah M per L pangkat 3. Ya, atau bisa dirumuskan dengan M dikali L pangkat minus 3. Ketika penyebut di bawah ini dinaikkan, maka pangkatnya berubah menjadi negatifnya. Dan dari sini kita juga dapat mengetahui bahwa satuan massa jenis adalah kilogram per meter pangkat 3. Untuk contoh ketiga, jika gaya gravitasi F dirumuskan dengan F sama dengan G kali M1 M2 per R kuadrat, di mana M adalah massa benda, R adalah jarak kedua benda, dan G besar adalah tetapan gravitasi. Tentukanlah dimensi dari G ini. Kita tuliskan persamaannya, F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. F adalah besaran turunan, yaitu besaran gaya. Besaran gaya memiliki dimensi M, L, T pangkat minus 2. Ya, jadi besaran gaya memiliki dimensi M, L, T minus 2. M adalah besaran massa yang memiliki dimensi M. Dan R adalah besaran panjang yang memiliki dimensi L. F kita tukar dengan nilai M LT minus 2 sama dengan G M dikali M per L kuadrat. Sehingga G sama dengan M LT minus 2 dikali L kuadrat dikali silang dibagi M dikali M. Nanti M ini kita coret sehingga menjadi M pangkat minus 1. L dikali L pangkat 2 menjadi L pangkat 3. Dan T minus 2-nya tetap seperti ini. Ya, jadi ini adalah dimensi daripada tetapan gravitasi. Dari sini juga kita akan menemukan bahwa satuan besaran pokok daripada G adalah kilogram pangkat minus 1 meter pangkat 3 sekon minus 2 atau meter kubik per kilogram detik kuadrat. Ketika kita melakukan pengukuran, kita harus menyajikan hasil pengukuran tersebut. Hasil pengukuran itu memuat nilai dan juga satuannya. Nilai itu harus mengacu kepada standar ukuran, sedangkan satuan mengacu kepada sistem satuan. Nilai atau angka pengukuran haruslah mengikuti standar ukuran. Begitu juga satuan harus mengikuti sistem satuan yang telah ditetapkan oleh SI.
Jika di dalam satuan ada sistem SI, maka di dalam standar ukuran ada yang namanya sistem matrik. Sistem matrik ini sering disebut dengan awalan. Awalan-awalan tersebut dapat juga ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Berikut ini daftar awalan yang telah ditetapkan oleh SI. Sistem matrik dalam SI untuk 10 pangkat 18 itu merupakan awalan eksa disimbolkan dengan huruf E besar. 10 pangkat 15 merupakan awalan yang disimbolkan nanti dengan huruf B besar. Untuk tera adalah faktor pengali 10 pangkat 12 atau disimbolkan dengan tera. Begitu juga untuk faktor pengali yang kecil, ya, yang 10 pangkat minus 1 merupakan awalan untuk desi yang disimbolkan dengan D. Sampai kemudian faktor pengali 10 pangkat minus 18 yang disimbolkan dengan huruf A kecil. Notasi ilmiah merupakan penulisan baku atau penulisan berpangkat 10 atau penulisan 10 berpangkat. Jadi dituliskan sebagai A kali 10 pangkat N, di mana A disebut dengan mantisa. Nilai A itu harus lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 10. Jadi nilainya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. 10 pangkat N disebut dengan orde. Sebagai contoh, massa jenis suatu cairan adalah 1,2 gram per cm kubik. Nyatakan dalam kilogram per meter kubik. 1 gram itu bernilai 10 pangkat minus 3 kg. Sedangkan 1 cm itu bernilai 10 pangkat minus 2 meter. Karena di dalam soal diminta cm pangkat 3, maka 1 cm pangkat 3 sama dengan 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 3 meter kubik. Sehingga 1 cm kubik sama dengan 10 pangkat minus 6 meter kubik. Maka 1,2 gram per cm kubik sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 3. Ini adalah untuk mengkonversi dari gram ke kilogram dibagi 10 pangkat minus 6 meter kubik. Jadi 10 pangkat minus 6 ini mengkonversi dari cm kubik menjadi meter kubik. Sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 3 dikurang minus 6 kg per meter kubik. Karena ini di bagian bawah, ya, merupakan penyebut, ketika dia menjadi pembilang, maka pangkatnya menjadi pengurangan. Sehingga 1,2 gram per cm kubik itu bisa dituliskan sebagai 1,2 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Ini adalah penulisan notasi ilmiah, ya, penulisan notasi ilmiah. 1,2 adalah mantisa, angka 1 di sini itu besar daripada 0 dan kecil dari 10. 10 pangkat 3 adalah ordenya. Contoh yang lain, ukuran virus SARS-CoV-2 adalah dalam rentang 120 nanometer sampai 160 nanometer. Tuliskan ukuran tersebut dalam meter menggunakan notasi ilmiah 2 desimal. Jawabannya adalah 1 nanometer. Nano merupakan awalan SI yang nilainya sama dengan 10 pangkat minus 9 meter. Sehingga 120 nanometer sama dengan 120 kali 10 pangkat 9 meter. Sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 9 meter. 10 pangkat 2 di sini adalah ketika kita merubah
angka 120 menjadi bilangan desimal 1,20. Sehingga kita peroleh 120 nanometer itu sama dengan 1,20 kali 10 pangkat minus 7 meter. Dengan cara yang sama akan kita peroleh 160 nanometer itu sama dengan 1,60 kali 10 pangkat minus 7 meter. Sehingga ukuran virus dalam rentang 120 nanometer sampai 160 nanometer dapat kita tuliskan yaitu 1,2 kali 10 pangkat minus 7 meter sampai 1,60 kali 10 pangkat minus 7 meter. Angka 20 dan 60 menunjukkan bahwa penulisannya mengikuti 2 desimal. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan fisika dan pengukuran, yaitu tentang besaran dan satuan. Ya, tentang besaran dan satuan. Di sini kita diharapkan telah memahami apa itu mengukur, apa itu besaran, satuannya, dimensi, dan cara menuliskan awalan dan notasi ilmiah. Untuk materi selanjutnya, kita insya Allah akan mempelajari bagaimana menuliskan nilai hasil pengukuran tersebut menggunakan kaidah atau aturan angka penting. Demikianlah, semoga bermanfaat dan diberkahi Allah, termasuk waktu-waktu yang kita habiskan untuk mempelajari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.